Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Ikhwatul iman rahimakumullah. Melanjutkan seri kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-9. Hadis yang ke-8, sebagaimana yang sudah disampaikan, berbicara tentang kewajiban seorang muslim untuk membela diri. Jadi ketika ada serangan dari orang lain, meskipun orang itu adalah orang Islam, wajib untuk melawan. Bahkan sekalipun sampai terjadi pembunuhan karena aksi dari membela diri. Dan oleh Rasulullah SAW dijelaskan, orang yang menyerang gitu kan dengan tujuan jahat, misalnya ingin merampok, ingin menguasai milik yang ada dalam tangan kita gitu ya. Lalu kita lawan dan sampai terjadi peperangan, bahkan kemudian si orang itu sampai tewas terbunuh, maka dikatakan orang itu ada di dalam neraka gitu. Jadi anu dibunuh ke orang meskipun dia seorang muslim. Lalu kalau kita yang ternyata kalah dan bahkan sampai meninggal, maka kita disebutnya adalah syahid gitu. Nah ini yang menarik nanti, karena pembicaraannya adalah niat gitu ya. Jadi harus betul-betul memahami konteks daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi di balik gitu apa yang disabdakan Rasulullah. Ketika misalkan berbicara konteksnya adalah pembelaan gitu kan, maka ternyata di situ ada kewajiban bagi seorang muslim untuk membela dirinya, keluarganya, hartanya, kehormatannya ya dari gangguan-gangguan pihak yang lain. Nah, tapi yang menarik kemudian ada gitu ya, penjelasan seperti salah satu hadis gitu kan, sibabul muslimi fusukun gitu ya, wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah satu kefasikan, sementara memeranginya adalah bentuk kekafiran gitu. Nah ini yang menjadi kemudian para sahabat bertanya, baik dalam konteks hadis yang kemarin gitu kan, ketika Rasulullah menyuruh untuk memerangi gitu, pancana manehanana teh Islam piraku kudu diperangan gitu. Nah ternyata sudah ada jawaban, bahwa kata Rasulullah, karena pada kondisi tertentu seseorang iman itu naik turun gitu kan. Ketika dia melakukan kejahatan,
ketika dia melakukan dosa pada saat itu berarti imannya sedang kosong. Lamun iman menuju kosong berarti gitu. Pantas untuk diperangi gitu. Terlepas nanti dari penyelesaian permasalahan yang kemudian misalkan ada dua orang mukmin ya, dua orang muslim yang bersengketa. Dalam Al-Qur'an misalkan dalam surat Al-Hujurat ada pihak-pihak yang berkewajiban untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak gitu. Tetapi ketika misalkan salah satu pihak berpaling dari ketentuan Allah, keluar dari aturan Allah, maka wajib untuk diperangi gitu. Nah, ini yang harus digarisbawahi adalah konteksnya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan hadis yang ke-9, karena masalah pembunuhan ini sangat menarik gitu ya. Apalagi Rasulullah mengisyaratkan salah satu di antara isyarat pada akhir zaman itu banyaknya al-harj, pembunuhan. Jadi hanya karena masalah-masalah yang kadang-kadang masalah itu adalah masalah yang sepele, tetapi kemudian dari masalah itu sampai bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nah, di sini kita lihat hadis dari Abi Bakrah Nufain bin Al-Haris As-Saqabi. Wa an Abi Bakrata Nufain ibn Al-Harisi Saqafi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abi Bakrah Nufain bin Al-Haris As-Saqafi, mudah-mudahan Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idal taqal muslimani, bila berjumpa, bertemu. Di sini kita terjemahkan mudah saja, bertemu gitu ya, dua orang muslim bisayfaihima, dengan menggunakan pedangnya. Ya artinya teh gelut gitulah, perang. Fal qatil wal maktul finnar, kata Rasulullah, maka yang membunuh dan yang terbunuh finnar, kedua-duanya ada di dalam neraka. Nah, ini menarik. Ketika dua orang muslim berkelahi sampai menghunuskan pedang, lalu saling menusuk, saling menyerang, dan akhirnya ada yang terbunuh, maka kata Rasulullah, al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh keduanya ada di dalam neraka. Namun kita kembali ke hadis yang sebelumnya, di satu sisi Rasulullah tekan ketika misalkan kita diserang oleh penjahat gitu kan, bahkan sekalipun dia muslim, kan kita ngelawan gitu kan, bahkan sampai terbunuh gitu kan, kita disebut syahid. Atau kalau kita membunuh, maka kita tidak berdosa gitu kan, dalam hadis yang kemarin. Nah, di sini konteksnya justru ini bicaranya kan umumnya ya, nanti kita akan lihat ini seperti apa maksudnya gitu. Di satu sisi ada ketentuan gitu kan, seakan-akan berperang antara muslim dengan muslim itu tidak masalah gitu kan, bahkan diperintahkan. Tapi di sisi lain justru ini ada larangan gitu. Ada yang dengan tegas Rasulullah menyatakan, pokoknya anu maehan jeung anu paeh duanana aya di neraka gitu. Nah, ini juga mungkin yang kemudian para sahabat bertanya gitu.
Di yang kasus sebelumnya juga kan sahabat bertanya ketika disuruh berperang, Rasul pan muslim, bilang kudu diperangan gitu. Nah, mungkin juga ada isyarat-isyarat seperti ini. Kan dulur muslim teh gitu kan, bilang kudu diperangan gitu. Apalagi ini bicaranya sangat tegas sekali, Rasul mengatakan pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadal qatil, ya pantas atulah gitu. Kalau bagi si pembunuh itu pantas masuk neraka, kan dismaeha dosa. Pamabalul maktul. Nah permasalahannya bagaimana orang yang terbunuh? Qala, maka Rasul menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Nah ini kuncinya, kalimat ini, redaksi ini yang nanti akan kita kaitkan dengan pembahasan bab niatnya gitu. Jadi kata-kata innahu kana harisan ala qatli sahibihi, Rasulullah menjawab sesungguhnya dia itu juga berniat untuk membunuh saudaranya. Jadi kata-kata ini, redaksi ini, kata-kata ini menunjukkan bahwa sudah ada niat gitu dari orang itu untuk sama-sama melakukan pembunuhan dengan kapiheulaan atau eleh gitu, eleh pinter, kalah terampil, sehingga dia yang terbunuh duluan. Tapi motivasina, niatna sarua, lantaran dua orang geus ngacungkeun dodog gitu. Ayo sia gitu. Sepakieu kieu der gitu. Masalahna kapiheulaan. Dalam bentuk kapiheulaan manehna nu bakal jadi pembunuhna gitu. Nah, kita lihat syarah dari hadis ini. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya. Qauluhu idzal taqal muslimani bisayfaihima, perkataannya atau sabdanya idzal taqal muslimani bisayfaihima, bila dua orang Islam berkelahi begitunya, terjemahkan dengan gampang, dengan menggunakan pedangnya. Maksudnya yuridu kullu wahidin minhuma, setiap salah satu di antara keduanya itu yuridu boga karep gitu, berkeinginan ayuk talal akhor, untuk menyerang atau membunuh yang lainnya. Pasal alaihi saif, sehingga ia menghunuskan pedang. Wa kadzalika law ashhara alaihi silahu, begitupun jika yang ia gunakan adalah jenis senjata yang sudah masyhur ya. Kalbun dukiyah, semacam senapan bedil, au ghairiha, atau yang lainnya, mimma yaqtulu kahajari wa nahwi, atau senjata apapun yang ia gunakan untuk membunuh, seperti batu atau sejenisnya. Pokoknya rek senjata non weh, tidak dibatasi dengan pedang. Bisi kayak pemahaman, oh berarti lamun perang antara pedang jeung pedang unggul, lamun silih tembak mah teu naon gitu. Atau silih panah, kan beda senjatana, lain pedang. Nah, di sini dijelaskan fadikrus sayfi huna ala sabili tamsil
Jadi di penyebutan pedang mah itu mah semacam contoh saja gitu ya. Merupakan contoh, bukan suatu ketentuan. Walaisa ala sabilil yakin, bukan merupakan suatu ketentuan. Jadi bukan senjata yang disebutkan dalam hadis ini menjadi satu ketentuan bahwa yang akan terkena hukum masuk neraka itu kalau dua orang muslim berperang dengan menggunakan senjata pedang. Lamun teu make pedang mah teu naon gitu. Tidak seperti itu. Itu hanya semacam contoh gitu. Salah satu disebutkan pedang. Pokoknya senjata naon pokoknya mah. Pokoknya nu bakal ngakibatkeun hilangna nyawa seseorang. Bal idal taqal muslimani bi ay wasilati yakunu bihal qatlu faqatala ahaduhumal akhar. Bila kedua orang Islam bertemu dengan wasilah atau perantara gitu ya, wasilah apapun yang menyebabkan terjadinya pembunuhan, lalu salah satu di antara keduanya membunuh yang lainnya, fal qatil wal maqtulu finnar, maka al qatil si pembunuh, al wal maqtul dan yang terbunuh, finnar kedua-duanya ada di dalam neraka. Kumaha eta nu misalkeun ya, kasus kilometer 50 kan dibunuh teh muslim, ya pasti muslim lah, FPI kan, anggota FPI. Lalu misalkan kata polisina Islam, kumaha tah? Nah, cek hadis ieu meureun al-qatil wa maqtul finar gitu. Gitu tuh. Nah, tidak begitu gitu kan? Nanti kita harus diketahui dulu gitu. Tapi lamun ningali berita mah kan informasinya lantaran polisi diserang ku anggota FPI, ya berarti dalam rangka pembelaan diri gitu kan. Kalau dalam rangka pembelaan diri tenanaon berdasarkan hadis yang sebelumnya, kan ini terkaitnya motivasinya, niatnya. Berarti nu dosa saha tah? anu pinar ka mana, anu syahid nu mana, gitu kan? Anu pinar nu mana gitu kan. Masalahnya polisi mau urus syahid, urus pae anu marawat mah nyata anggota FPI gitu. Nah, itu masalahnya ya anu marawat ieu teh syahid atau pinar gitu. Wallahu a'lam teh apa motivasina, niatna apa? Niatna. Nah bener ieu teh niatna erek naon teh membuat semacam gangguan, meneror dan lain sebagainya. Walau alam itu apa, da kudu dibukaan hatena jiji engke eta mah dina poe kiamat gitu. Teu bisa di anu katingali anu teh ngukur katingali kadangu gitu kan, berdasarkan bukti-bukti di lapangan nya meureun. Cek Nabi ge ukuran penilaian benar dan salah itu kalau di dunia mah anu katingali gitu kan, yang terlihat dan yang terdengar. Tapi apa yang ada di balik itu, rahasia-rahasianya nanti akan dibongkar pada hari kiamat. Ayeuna mau kabongkar, tapi nanti pada hari kiamat semuanya akan terbongkar gitu. Jadi orang tuh bisa kehukuman, itu contoh hukum simpel. Karena Allahu a'lam. Apakah syahid atau termasuk kategori yang dikatakan finar. Nah, kalau kita melihat ke dalam kajian pembahasan di hadis nomor 9, ini kasusnya apa gitu kan? Kasusnya apa? Kita lihat bahwa dalam keterangan atau penjelasan Syekh Al-Utsaimin, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh finari, kedua-duanya ada di dalam
neraka. Wal iyadu billah. Sini saya artikan naudzubillah gitu ya. Wal iyadu billah teh maksudnya kita memohon perlindungan kepada Allah. Cek anu santri mah disebutna iyad teh isim fiil cenah. Isim fiil amr. Siga walad dolin tak dolin teh amin gitu kan ditungtung teh urang maca amin tak amin teh isim tapi fiil gitu pokok isim tapi fiil isim tapi dia itu adalah maknanya fiil. Nah ini pun sama wal iyadu billah ya, dan hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah. Faqala Abu Bakrah, maka Abu Bakrah berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal qatil. Kita muncul urang mah Abu Bakrah teh asa meureun siga urang gitu nya. Muncul penasaran dan perasaan tidak puas. Piraku duana asup neraka gitu. Lamun anu ngabunuh mah wajar. Toh manehna memang geus dosa geus ngalakukeun perbuatan yaitu membunuh, menghilangkan nyawa gitu. Nanti ada dalam ayat Al-Qur'an orang yang sengaja membunuh seorang mukmin gitu kan. Itu termasuk dosa besar dan bahkan nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka pembunuhan itu termasuk di antara salah satu dosa besar. Mana tadi? Nah, hadzal qatil gitu. Ini pantas gitu kan bagi si pembunuh. Yakni annakaunahu finnar. Pantas wajar kalau si pembunuh itu dia ada di neraka. Wadihu. Jelas lah gitu. Li'annahu qatala nafsan mu'minatan muta'ammidan. Sabab ya. Kenapa dia pantas wajar masuk ke dalam neraka? Dia sudah membunuh jiwa seorang mukmin. Sudah menghilangkan nyawa seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Walladzi yaqtulu nafsan mu'minatan muta'ammidan bighairi haqq fa innahu fi nari jahannam. Dan yang membunuh satu jiwa dari seorang mukmin dengan sengaja, nah, tapi di ini ada bighairi haqq, tanpa alasan yang benar, fa innahu fi nari jahannam, maka sesungguhnya tempat dia itu ada di neraka jahanam. Ini berdasarkan tadi ayat Al-Qur'an ya, dalam surat An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya. Alah sia makani kamari cek Ustaz Bahar oge. Di antara meunang syafaat teh kan saumura kalinya nepi ka 3 kalina tah Rasulullah sasadu supaya umatna kenging syafaat nyata tiasa keluar tina siksaan Allah, tiasa salamet tina siksaan Allah. Nepi ka tungtungna di akhirna gitu kan. Rasulullah nyangemkeun kieu gitu kan. Rasulullah menyampaikan bahwa syafaatku sudah berakhir dan kemudian terhalang oleh Al-Qur'an. Ya, gitu kan? Terhalang oleh Al-Qur'an. Maksudna naon? Anu disebutkeun dina Al-Qur'an mah geus moal salamet deui.
mau bisa menang syafaat. Hadisnya seorang muslim mengaku mukmin gitu kan, tapi membunuh dengan tidak hak gitu kan saudaranya, iya tinggal balasan pajazau jahannam gitu kan, maka balasannya bagi dia itu adalah neraka jahanam, kholidan fiha, makanya kekal itu. Berat itu gitu, ngeri lah gitu ya. Kalau sampai kita melakukan suatu pembunuhan yang disengaja terhadap saudara kita dengan cara yang tidak hak gitu, sudah pasti itu balasannya adalah neraka jahanam. Komo lamun teu ngarasa dosa mah teu tobat maksudnya, malah mencari pembenaran, mencari hayalah, mencari dalih, dabdi mau membela diri padahal mah lain gitu, misalkan padahal mah geus niat narek hayang maehan we gitu, aya kesempatan neangan dalih-dalih, alasan-alasan supaya pembunuhan itu dibenarkan. Tidak cukup gitunya Allah menyediakan neraka jahanam dan kemudian nanti dia akan tinggal kekal selamanya di dalam neraka itu. Wa ghadiballahu, Allah murka, Allah benci gitu kan terhadap orang itu, walanahu, dan bahkan melaknatnya, wa'adda lahu 'adaban 'aziman, dan akan menyediakan baginya siksaan yang sangat berat, sangat hebat. Jadi lain ungkul ditempatkan di neraka calik cicing teu disiksa di jero neraka teh gitunya. Nya kan barudak ayeuna kan itunya mikirna cenah cenah sieun sok neraka teh, tapi cenah di neraka loba babaturan. Teu naon cenah loba babaturan mah. Sakana sok neraka teh cicing ungkul di neraka gitu ngagunung gitu. Disiksa di jero neraka teh gitu. Lain rek kongko lain rek gaple gitu kan. Terus suruh ngaburking neraka mah ya artis cenah. Artis terkenal luar negerinya. Wah cenah pokona mah resep di neraka mah naon di surga mah cenah artis. Nah, gitu Pak. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini dalil ayat 93 dalam surat An-Nisa menyatakan ancaman yang sangat keras dan begitu hebatnya terhadap pembunuh gitu. Pembunuh muslim, pembunuh orang Islam. Jadi lain kita peperangan. Jadi pasea we. Ini yang harus dipahami. Jadi pasea ku alatan masalah anu sepele gitu. Nah, ini yang mungkin harus kita jaga gitu. Kan ayatnya kenyataannya ya contohnya model perang antar geng teh ya nu kamari dicaritakeun geng A jeung geng B. Jadi geng hack duana apa gitu. Anu ngabela ieu Persib, ieu ngabela Persija gitu kan. Gelut. Duana Islam gitu kan. Tapi kapae tuh eta salah satunya itu Pak contohnya seperti itu. Bukan masalah-masalah yang disebutkan oleh hadis sebelumnya. Kalau dalam hadis yang sebelumnya itu jelas permasalahan-permasalahannya kenapa kita harus melawan. Karena itu memang diperintahkan oleh Rasulullah gitu kan, terkait pembelaan terhadap harta, jiwa gitu kan, bahkan kehormatan keluarga gitu. Sok sanajan eta nu rek ieu teh sarua Islam tong dibikeun kudu dilawan gitu. Islam bade ngarampok mohon mangga tuh. Teu kitu Pak. Tetap ada cara salah gitu. Orang yang menjajah gitu kan negeri muslim gitu kan. Masyhur eta Islam tapi ngajajah gitu di neraka untuk mengusir kita dari kampung halaman gitu kan. Itu sudah bukan niatnya adalah orientasinya duniawi gitu ya. Bukan motivasinya agama. Adapun misalkan terkait penyerangan atau misalkan
dalam rangka untuk menegakkan syiar itu kan diperintahkan juga oleh agama gitu kan. Ketika misalkan waktu zaman sahabat Rasulullah sepeninggal Nabi, ada sekelompok gitu kan kaum yang kemudian enggan untuk membayar zakat. Tidak bayar zakat, dan Nabi lagi mau cenah gitu. Terus ayah tidak mau mengeluarkan zakat, maka diperangan gitu kan, diperangan. Nah, bahkan kalau dalam kajian di hadis sebelumnya, jangankan masalah-masalah yang sudah pasti itu terkait bahwa kalau zakat itu masuk dalam rukun Islam, saum rukun Islam gitu kan, haji rukun Islam. Ini dalam hal yang sifatnya mungkin kalau kita anggap satu sapiranya dengan sakadar, tapi itulah syiarnya justru. Misalkan di hiji daerah teu aya deui anu adan masjid-masjid, tapi teu aya nu ada salat di imahna masing-masing gitu, seperti itu. Atau ada satu yang tidak mewajibkan atau tidak mengupayakan untuk melaksanakan sholat di lapang gitu kan kudu di perangan, sudah di perangan teh didakwahan gitu supaya mereka mau untuk kembali mensiarkan ajaran-ajaran Islam. Lamun misalkan alasannya itu pasti ada adu argumen. Nah ternyata ketika beralasan itu tidak sesuai dengan keadaan yang diperbolehkan oleh Al-Quran misalkan atau oleh hadis, ima alasannya di siar-siar teu asup akal gitu ya, teu sesuai jeung dalil, maka wajib untuk diperangan gitu. Itu sampai hal-hal yang seperti itu. Hadirin khotimah rahimakumullah. Pak Abu Bakrah, maka Abu Bakrah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan semoga Allah meridhoinya, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadal qatil. Maksudnya tadi pantaslah bagi yang membunuh. Wa hadhil jumlah hiya ma yu'rafu fi babil munadharah bitaslim, yakni salimna annal qatila finnar. Ketika Abu Bakar mengatakan hadal qatil, nah, maka kalimat ini gitu ya menunjukkan bahwa ada pandangan dari sahabat gitu ya. Ketika Rasulullah mengatakan al-qatil wal maktul finnar, menerima gitu sebagian pandangan tapi mempertanyakan sebagiannya lagi gitu. Jadi ada sesuatu yang dipandang oleh sahabat, sesuatu itu adalah sesuatu yang samar. Asa piraku cenah anu korban, anu jadi korban asup neraka oke, asa karunya atunya gitu. Ari anu ngabunuh mah lumayan geus bogoh eta mah gitu. Tapi yang terbunuh kenapa gitu sampai masuk neraka sekarunya gitu. Ya di situ ada perasaan, ada pandangan yang mungkin tidak adil. Gitu ya. Fama balul maktulu kaifa yakunu finnar gitu. Maka dipertanyakan gitu oleh sahabat Abu Bakrah, bagaimana dengan si korban yang keadaannya masuk neraka juga. Maka Rasulullah SAW menjawab, faqala Nabi SAW li'annahu kana harisun ala qatli sahibihi. Nah, ini ya, redaksi ini yang dibaris. Kata Rasulullah SAW li'annahu, karena dia kana harisun, keadaannya itu punya keinginan yang sama gitu, punya maksud yang sama, ala qatli sahibihi, untuk membunuh sahabatnya. Ya tadi jadi dua nara oge memang niatnya geus rek silih paehan gitu. Niatnya udah silih membunuh gitu. Nah siga tadinya anu supporter anu kisah permusuhannya itu sangat panjang gitu ya.
dan mengakar da eta mah teu mempanggi pasti we kudu kitu nya gitu. Rek iraha tuh akurna, rek iraha damaina gitu. Ku masalah nu kitu nu teu puguh, nu dibelaan teh naon atuh gitu. Bahwa harisun ala qatli sahibihi, maka dia berkeinginan untuk membunuh temannya itu. Walihada jaa bi annahul bi annahu walihada jaa bi alatil qatli liyaqtulah. Makanya dia datang dengan membawa senjata gitu kan, dengan membawa alat, mau perkakas untuk menyerang sahabatnya itu. Jadi ku dua nana oke geus niat mawa senjata, itu mawa senjata kan tujuanna gerek silih paehan gitu. Ari kuduna makan jeung orang muslim deui mah anu diutamakeun teh kan musyawarah gitu kan. Mun aya masalah-masalah teh badami imah lain sah gitu samurai atau bedil gitu. Nah itu walakin tafawwaqa alaihi al-akhar faqatalahu, akan tetapi temannya atau saudaranya itu telah mengalahkannya, maka ia membunuhnya. Fayakunu hadza, dan keadaan yang demikian waliyadu billah, dan kita memohon perlindungan Allah, biniyatihil qatlu wa amalihi sababu al muwassalu lil qatli yakunu ka'annahu qatilun, adalah dengan niatnya untuk membunuh dan amalnya menjadi sebab yang akan mengantarkannya untuk membunuh. Yakunu ka'annahu qatilun gitu ya. Walihada qala li'annahu kana harison ala qatli sahibihi. Nah, maka jadilah ia kedudukannya sama dengan si pembunuh. Oleh karena itu Nabi mengatakan karena dia pun sangat ingin membunuh temannya. Jadi sok sanajan orang itu terbunuh gitu ya, tapi posisinya sama gitu, sama-sama ingin membunuh, sehingga niat yang sama gitu, maka posisinya pun sama. Ngan anu paeh teh heula mah saha eta mah qadarullah gitu. Siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah, tapi yang jelas kedua-duanya punya niat yang sama, yaitu niat yang buruk, niat yang tidak benar untuk menghilangkan nyawa, maka kedua-duanya pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nah, pabihadal hadisi, maka yang terkandung dalam hadis ini adalah dalilun, dalil gitu ya, tunjuk ala annal a'mala binniyati, yang menyatakan bahwa amal-amal itu tergantung kepada niat-niatnya. Wa anna hadza lamma nawa qatala sahibahu sara ka'annahu fa'ilun. Nah, jelas Pak. Jadi ini kembali kepada hadis yang pertama tentang kedudukan niat. Lantaran memang manehna geus boga niat gitu kan untuk membunuh, maka apa yang ia niatkan dan yang dia lakukan gitu tujuannya adalah untuk membunuh. Maka sekalipun ternyata Allah mentakdirkan bukan dia yang membunuh, tetapi malah dia yang terbunuh, maka kedudukannya itu sama sebagai pelaku gitu, sama dengan fa'il. Sarua we jeung
anu rek ngabunuh. Jadi kedudukannya sama. Maksud sama itu nya sarua dua nana asup neraka. Lantaran dua nana ge salah. Ada footnote di bawah ya untuk menjelaskan hadis yang di atas itu. Kalau dalam kitabnya Imam Bukhari itu dalam kitab Fil Iman ya, sedangkan dalam kitab Imam Muslim itu dalam kitab Fil Fitan wa Asratis Saah gitu ya, tentang fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat. Redaksinya ini menggunakan redaksi hadis yang tercatat termaktub dalam Imam Muslim. Oke Pak, ayah Pak Tarusan, ada yang mau disampaikan dulu, ada yang mau ditanyakan dulu. Kira-kira sampai hadis yang nomor 9 ini bisa dipahami ya Pak ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan penjelasan hadis yang ke-8 itu beda gitu ya, beda. Sekalipun misalkan kita berperang dengan sesama muslim, tetapi kan motivasinya, niatnya itu berbeda. Itu dalam rangka membela agama dan membela kehormatan, membela diri seorang Islam gitu ya. Sementara kalau dalam penjelasan yang ke-9 ini, hadis yang 9 ini menekankan bahwa ada dua orang Islam yang keduanya berperang gitu ya, berkelahi, tapi motifnya, niatnya itu adalah saling membunuh, dan motif niat saling membunuh itu bukan berdasarkan tuntutan syariat gitu, tapi betul-betul bahwa itu berdasarkan keinginan duniawi gitu lah, motivasi dunia. Era mudah-mudahan disebut orang wah jeger atau naon gitulah. Itu untuk hadis yang ke-9 ini saya kira cukupkan sekian. Untuk yang di bawahnya mah silakan dibaca saja, tidak akan jauh berbeda gitu ya. Maksudnya hanya yang harus ditekankan sedikit Pak, bahwa segala sesuatu permasalahan itu ternyata sudah ada jalan keluarnya. Jadi ketika misalkan para sahabat dulu memiliki permasalahan, pasti ku Rasul teh dijawab gitu. Sudah ada solusinya, sudah ada jalan keluarnya. Ketika ada permasalahan, ya jalan keluarnya itu pasti kalau tidak dari Al-Qur'an, maka ada dalam hadis gitu. Saya kira itu seperti itu ya. Kajian pada malam hari ini mudah-mudahan tidak puas. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pembahasan berikut. Langsung loncat aja ya nanti ke hadis yang ke-10. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.